Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد, alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya segala amal saleh menjadi sempurna. Kita telah diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat berjamaah. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala terima amal saleh kita semuanya, dan kita akan lanjutkan untuk mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan judul kajian kita, yaitu apa? Aturan syariat dalam memelihara hewan. Di antara nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat manusia adalah Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk mereka hewan-hewan, binatang-binatang, makhluk-makhluk yang memang diperuntukkan untuk manusia. Manusia bisa memakannya, bisa memanfaatkannya, bisa menikmatinya, memeliharanya. Dan hewan itu sangat banyak. Allah ciptakan sangat banyak. Ada yang di lautan, ada yang di perairan, ada yang di daratan, ada yang berjalan dengan 4 kaki, ada yang 2 kaki, ada yang ngesot, ada juga hewan yang bisa terbang. Kita semua tahu rinciannya, nggak usah disebutkan satu-satu. Tapi itu nikmat yang sangat banyak. Dan dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam berbagai macam ayat Al-Quranul Karim. Ada surat Yasin. Di akhir-akhir surat tersebut, di ayat yang ke-71, 72, 73, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang nikmat-nikmat yang besar. Di antaranya adalah nikmat adanya hewan-hewan ternak atau binatang ternak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. Nah, ini ayatnya mengajarkan kepada kita, mengingatkan kita untuk apa? Untuk senantiasa bersyukur atas nikmat diberikannya binatang ternak ini. Allah menyatakan apa? Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman. Apakah mereka tidak melihat, tidak memperhatikan bahwa kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, telah menciptakan al-an'am, an'aman, yaitu binatang-binatang ternak yang sangat banyak. Ya, kami ciptakan itu ya dengan tangan-tangan kami, dengan tangan Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia. Allah ciptakan langsung. Fahum laha malikun. Lalu mereka manusia itu bisa memiliki hewan tersebut. Ada yang memilikinya dengan cara berburu. Ya, dia lihat ada hewan yang liar lalu dia buru, bisa dijebak atau bisa ditombak, macam-macam. Sejak zaman dahulu ada itu, dan sampai sekarang pun masih ada perburuan tersebut. Mereka bisa memilikinya dengan cara memburunya atau dengan cara apa? Membeli di mana? Di pasar. Di pasar Jatinegara itu, ya itu banyak tuh orang jualan apa? Hewan-hewan. Ya, apalagi di hari-hari kurban banyak pula yang jualan binatang ternak. Kita bisa memilikinya. Dan kita bisa memeliharanya. Ada yang dia beli untuk dipakai sementara, untuk dia sembelih kemudian dia makan, dihabiskan. Ada yang dia beli untuk apa itu? Perkembangbiakan, ya, dipelihara.
dikembangkan. Ada yang dia beli hewan-hewan tertentu untuk hiasan, seperti burung, ya, atau ikan yang ada di akuarium, macam-macam, ya, atau kuda untuk dijadikan apa? Tunggangan. Maka Allah sebutkan ayat berikutnya, wa dzallalnaha lahum, dan kamilah yang menundukkan hewan-hewan itu memang diperuntukkan untuk mereka manusia itu. Faminha rakubuhum wa minha yakulun. Dari hewan itu, ya, bisa mereka gunakan untuk berkendara. Itu seperti apa tadi? Kuda, ada himar atau keledai, ada bighal, ada sapi, ada apa? Kerbau, unta, banyak. Kalau kambing kasihan, enggak kuat ya. Wa minha yakulun, dan di antara hewan-hewan itu ada yang mereka makan tadi. Banyak sudah. Kalau makanan sih insya Allah enggak kurang. Yang dimakan itu banyak. Ayam, ya, setiap hari ini Jalan Perumnas ini sebut aja restoran apa yang enggak pakai ayam. Kira-kira habis enggak ayamnya, Pak? Lihat, Allah itu menciptakan terus menerus itu. Ayam bertelur terus, berternak terus, berkembang, enggak kurang insya Allah. Dan semuanya halal. Yang Allah haramkan hanya sedikit. Dari sekian juta hewan itu yang Allah haramkan sedikit saja. Ada apa yang diharamkan? Babi, ada anjing, ada kucing, nggak boleh dimakan, ya. Ada lagi apa? Ya, hewan-hewan yang nanti yang buas, ya, yang bertaring, ya, untuk buas maksudnya, bertaring yang buas seperti singa, macan, itu nggak dimakan, ya, dan seterusnya. Ya, walahum fiha manafi'u wa masyaribu, dan bagi mereka manusia itu mereka bisa memanfaatkan hewan-hewan tersebut. Manfaatnya banyak. Tadi minimal itu dimanfaatkan makanannya tadi atau hiasannya. Kalau burung yang kicaunya itu, ya. Kalau ikan berarti apa? Keindahannya itu. Atau dia manfaatkan untuk apa? Jual beli. Dan betapa banyak hewan-hewan yang Allah ciptakan itu mahal harganya. Arwana harganya berapa, Pak? Apakah sama arwana dengan nila? Jauh. Ya kan? Terus macam-macam. Hewan pun demikian. Kuda laku nggak sekarang? Oh laku, mahal. Masih berlaku orang menunggangi kuda masih ada nggak? Banyak. Pacuan kuda. Sekarang zaman modern orang sudah pakai mobil listrik, sepeda listrik, motor listrik. Kuda masih kepake nggak? Masih. Bahkan orang lebih sangar kalau pakai kuda daripada pakai meo. Ya. Kuda cukup ngasih makan apa? Rumput. Kalau mio atau vario itu pakai apa? Pertalit. Ya, kalau pertamak mahal nih, dan pertalit 10.000 lumayan lah, ngirit. Ya. Tapi manfaatnya banyak. Allah ingatkan itu. Wa masyarib, dan juga hewan-hewan tersebut bisa mengeluarkan minuman bagi manusia. Susunya diminum. Sehat atau enggak? Susu etawa sehat atau enggak? Susu sapi sehat atau enggak? Banyak dikelola dan pabrik-pabrik berkembang, ya, bisa menciptakan lapangan kerja untuk manusia itu dari hewan-hewan tersebut. Ya. Itu nikmat. Maka Allah mengatakan afala yashkurun. Mengapa mereka enggak mau bersyukur? Nah, kita diingatkan dengan ayat ini harusnya kita bersyukur. Semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan hewan-hewan tersebut, ya, makanan-makanan yang bisa kita makan dari hewan tersebut atau semua yang Allah fasilitaskan itu dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain, surat An-Nahl ayat 5, 6, 7 dan 8. Allah ingatkan juga hal yang sama. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'u wa manafi'u wa minha ta'kulun. Dan binatang-binatang ternak itu Allah yang menciptakannya. Di dalam hewan-hewan tersebut ada bulu-bulu yang bisa kalian gunakan untuk menghangatkan badan. Dijadikan sebagai apa? Baju, pakaian, jaket dari bulu-bulu domba atau bulu-bulu hewan yang lainnya. Ya, tentunya kalau itu bangkai nanti bisa disamak. Dia apa? Disamak. Ada sebagian kulit-kulit hewan bisa digunakan untuk membuat tas, sepatu juga bisa. Banyak manfaatnya.
Kemudian itu surat Al-Nahl ayat 5 dan sampai 8. Wa manafi'u, dan juga manfaat-manfaat yang banyak tadi sudah kita sebutkan. Wa minha ta'kulun, dan di antara hewan-hewan itu ada yang kalian makan. Walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun, dan dari hewan-hewan itu juga kalian bisa berhias, kalian bisa mendapatkan penampilan yang indah, yang ganteng, yang cantik atau bergengsi dengan adanya hewan-hewan itu. Tunggangan itu kan selain fungsinya untuk naik ditunggangi, tapi juga untuk hiasan. Orang itu senang kalau ada kendaraan di depan rumahnya. Zaman dulu, sekarang jarang ya. Zaman dulu tuh orang punya kuda itu wah nikmat. Luar biasa nih bapak nih. Punya uang berarti ini kelihatan. Iya. Kalau sekarang berubah. Itu gambarnya doang yang kuda itu, Ferrari. Ya. Tapi itu manfaat. Ya. Jamalun fi hina turihuna wa hina tasrahun. Keindahan bagi kalian ketika kalian membawanya kembali ke kandang, dan juga ketika kalian melepasnya ke tempat penggembalaan. Ini yang merasakan ya yang memelihara. Kalau nggak melihara nggak merasain. Ketika dia giring dombanya, ontanya, kambingnya, sapinya itu senangnya luar biasa. Waktu pulang juga demikian, udah gemuk-gemuk, sudah makan dari rumput, sudah pulang, senang. Ya kalau burung ya sama, orang senang burung itu biasanya ketika ngeluarin tuh ya sambil nyemprotin, nyuci itu senang juga dia, mendapatkan kebahagiaan. Apalagi dikonteskan, yang penting jangan judi nanti. Ada hal-hal yang tadi, makanya ada aturan syariatnya nanti. Ya, kemudian Allah menyatakan wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bisyiqqil anfus. Dan dengan hewan-hewan itu kalian bisa membawa barang-barang yang berat, yang banyak. Kalian bisa pikulkan di atas hewan tersebut, onta kah atau kambing enggak? Onta, sapi, kuda, dengan ada dokarnya itu ya. Barang-barang yang banyak bisa kalian bawa untuk melakukan perjalanan yang jauh. Yang kalau kalian bawa sendiri dipikul gini ya lumayan itu, enggak bakal kuat. Maka Allah mengatakan lam takunu balighihi illa bisyiqqil anfus. Kalian enggak bisa sampai ke sana dengan membawa barang yang berat itu kecuali dengan sangat susah sekali. Maka Allah mudahkan dengan cara apa? Ada hewan-hewan itu, maka ditaruhlah koper-koper itu atau karung-karung itu di atas hewan tersebut, dia tinggal jalan. Bahkan kita bisa naik di kuda tersebut, kita bisa naik di unta tersebut. Ya, itu nikmat yang besar. Inna rabbakum laraufur rahim. Sesungguhnya Tuhan kalian Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lalu Allah sebutkan beberapa hewan untuk mengingatkan kepada kita tentang nikmat-nikmat tersebut. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan adanya Allah Subhanahu wa taala ciptakan apa? Kuda, bighal, keledai, agar untuk kalian manfaatkan, litarkabuha wa zinah. Manfaatnya dua kendaraan itu, untuk kalian tunggangi dan juga untuk sebagai perhiasan. Wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan Allah akan menciptakan apa yang kalian tidak tahu. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kendaraan itu hanya apa? Kuda, onta, keledai. Itu fungsinya apa? Untuk dinaikin dan untuk dijadikan perhiasan. Senang ketika melihatnya. Nah, Allah ciptakan yang tidak diketahui di zaman itu. Sekarang muncul kendaraan-kendaraan yang apa? Sangat banyak. Itu diantara makna ayat tadi. Allah ciptakan yang kalian tidak tahu. Sekarang muncullah hewan-hewan, hewan-hewan, kendaraan-kendaraan yang fungsinya sama. Litarkabuha wa zinah. Kalian gunakan untuk berkendaraan, mengendarainya, dan untuk perhiasan. Maka fungsi kendaraan itu dua sama. Mau motor kah, mobil kah, mau bis kah, mau kereta, mau pesawat, semuanya fungsinya apa? Untuk dikendarai dan untuk perhiasan. Ya buktinya orang beda naik Vario sama naik Velfire beda. Rasanya juga beda. Pajero sama sama Avanza beda rasanya. Ya atau tidak? Ya gitu. Allah ciptakan itu untuk kita semuanya, dimudahkan untuk kita semuanya. Yang penting tadi niatnya itu betul-betul memang sesuai kebutuhan.
Kita butuhnya apa? Pakailah itu. Kemudian jangan sampai kendaraan tersebut mengakibatkan kita itu sombong dan meremehkan orang lain. Itu enggak boleh. Misalnya antum suka kendaraan tertentu, lalu antum beli karena memang kebutuhan itu untuk touring misalnya Bapak kan. Touring. Keperluannya kalau touring pakai Mio itu cepat rusaknya itu. Makanya untuk touring perjalanan jauh butuhnya apa? X-Max, motor yang gede-gede, N-Max minimal. Boleh atau tidak beli seperti itu? Boleh, silahkan. Yang penting jangan riba nanti belinya. Jangan utang lalu nggak bisa bayar. Kemudian jangan sampai timbul rasa apa? Sombong dalam hati kita lalu meremehkan orang lain. Ya sudah, sesuai kemanfaatan ya sudah, bismillah. Beli, semoga manfaat. Lagian perjalanan jauh apalagi bolak-balik ke kantor itu kan perjalanan yang capek lelah. Kalau kendaraan itu nyaman, jalan alhamdulillah. Sama sebagian orang mungkin nggak mau pakai motor tapi maunya pakai mobil. Karena kalau mobil itu kalau hujan tidak kehujanan, kalau panas tidak kepanasan. Sehingga sampai kantor pun nikmat. Boleh atau tidak? Silahkan, dibolehkan dalam Islam. Berbeda hanya kalau motor. Kalau motor kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan. Gitu. Ya karena nggak ada atapnya. Ya. Itulah nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam beberapa ayat tadi. Dan dalam Islam memelihara hewan itu boleh. Hukumnya boleh. Bahkan seandainya hewan yang awalnya liar lalu dia tangkap lalu dimasukkan ke mana? Ke sangkar, itu boleh. Boleh dalam Islam. Bahkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagian sahabat itu memelihara hewan. Ada seorang sahabat yang disebut dengan Abu Umair. Ini hadisnya sahih, dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Anas radhiyallahu anhu bercerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang manusia yang paling baik akhlaknya. Dan saya punya saudara yang namanya itu Abu Umair. Ya. Wa kana idza jaa, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau datang menemui kami, maka dia akan menyambut Abu Umair ini, anak kecil ini. Nabi SAW mengatakan, Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh Nughair? Nughair itu nama burung yang dipelihara oleh Abu Umair ini. Ya, Rasulullah SAW menyambut anak tersebut dan mengatakan, gimana burungnya? Lagi ngapain nih? Maksudnya lagi dibuat mainan apa? Gitu ya. Ini kan namanya anak kecil disambut diajak ngobrol sama orang tua itu kan senang dia. Diajak ngobrol, diskusi. Nabi SAW walaupun beliau itu seorang nabi dan rasul, seorang presiden atau pemimpin di saat itu, beliau tetap menyapa anak-anak kecil. Bagaimana rahimnya, akhlaknya Nabi SAW. Nah, dari hadis ini ya menunjukkan kepada kita tentang beberapa hal. Ada penjelasan dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama dari mazhab Syafi'i, dalam kitabnya Fathul Bari. Beliau mengatakan hadis ini menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, silakan dicatat, bolehnya seorang anak kecil bermain burung. Kalau di kita mungkin bermain burung dara atau bermain burung apa? Merpati, ya, dara itu merpati. Kemudian apa namanya? Misalnya kutilang atau ya banyak apa itu lovebird atau beo misalnya, karena beo bisa ngomong. Silahkan pelihara, boleh. Anak kecil pun boleh memeliharanya. Yang kedua, bolehnya orang tua ya membiarkan anaknya bermain dengan hal-hal yang dibolehkan. Ya tadi, memelihara burung itu boleh. Anak dibiarkan main-main itu silahkan. Justru itu bagus. Ya, kalau anak kita suka dengan hewan itu bagus. Yang penting diarahkan tadi. Suruh ngasih makan, dipelihara. Justru itu akan melatih motorik dia dan melatih kecerdasan dia, kepedulian dia kepada hewan-hewan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu. Kemudian berikutnya, jawazu infaqil mal fi ma yatalaha bihi shaghir minal mubahat. Bolehnya mengeluarkan harta untuk memfasilitasi anak-anak kita bermain-main. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak memberikan uang kepada anak untuk beli mainan, selama mainan itu benar dan baik, boleh atau tidak? Boleh. Tapi ingat, mainan yang manfaat, jangan yang membahayakan dia. Sama, kalau misalnya anak suka melihara cupang misalnya,
Anak-anak kan mulai cupang, belikan. Yang penting jangan berlebihan, mahal-mahal atau gimana, kecuali untuk investasi. Dan ingat nanti jangan buat sabung, karena anak-anak kadang buat sabung untuk cupang. Kalau untuk pelihara perhiasan aja, karena seritnya itu ekornya bagus, silahkan. Ya. Kemudian manfaat berikutnya, jawazu imsakit tayri fil qafas wa nahwihi. Bolehnya menangkap burung lalu dimasukkan ke dalam sangkar. Boleh hukumnya. Bukan sesuatu yang yang haram. Jadi boleh, sangkar-sangkar yang ada itu boleh untuk digunakan. Kalau seseorang punya harta lebih, dia membuat aviari, ya, sangkar yang lebih besar, lalu sehingga burungnya bisa terbang lebih luas, itu lebih baik. Tapi namanya kemampuan orang beda-beda. Maunya kecil ya sudah, beli sangkar yang bagus. Dan ini boleh, sebagaimana hadis ini. Abu Umair ini punya burung yang dia pelihara. Ada dua kemungkinan, melihara burungnya itu dimasukin sangkar sehingga tidak terbang, atau di sini Ibnu Hajar mengatakan, ya, boleh juga qassu janahil tayri, memotong atau memendekkan sayapnya burung. Jadi bulunya itu dipendekin biar tidak terbang. Nah, ini istinbat dari Imam Ibnu Hajar. Karena kemungkinan anak kecil bisa bermain-main dengan burung itu apa? Satu, karena burungnya berada di dalam sangkar sehingga boleh membawa sangkar. Atau yang kedua, burungnya dilepas, cuman dia dipotong bukan potong sayapnya, potong bulunya. Sayapnya mati nanti. Bulunya aja, sehingga tidak bisa terbang, sehingga anak bisa main-main. Atau kemungkinan ketiga yang tidak beliau sebutkan, itu burungnya burung yang jinak. Bisa atau tidak? Bisa, dan sudah banyak. Burung itu termasuk hewan yang cerdas, bisa dilatih. Nah, baik. Kemudian adapun syarat-syaratnya yang disebutkan tadi burung, tapi bisa dikiaskan kepada hewan-hewan yang lain. Boleh memelihara hewan-hewan yang lain. Secara umum itu boleh semuanya. Memelihara tokek misalnya, atau melihara sama nggak usah pelihara, udah ada. Melihara kucing, boleh atau tidak? Boleh. Melihara apa lagi yang sering dipelihara? Ikan tadi, kelinci, marmut, hamster, boleh. Sebagian ulama melarang hewan-hewan fasik. Nggak ada juga yang melihara sebenarnya. Melihara tikus, nggak mungkin. Melihara ular berbisa ada nggak? Ada. Tapi untuk sebut nama tuh. Ya, Panji Gumilang, bukan Panji Petualang itu. Dia memelihara ular. Tapi kalau dia niatnya untuk observasi atau untuk biar tidak punah, boleh atau tidak? Boleh. Sama seperti yang dipelihara oleh kebun binatang yang resmi itu dibolehkan. Kenapa? Agar hewan-hewan tersebut tidak punah. Ya, atau karena hewan-hewan buas tersebut misalnya bahaya bagi masyarakat. Kalau dibiarkan liar nanti memangsa masyarakat, sehingga seperti macan, singa itu dipelihara, ditangkap kemudian masukin ke kandangnya. Atau buaya yang sebagian daerah itu bisa memangsa manusia, sudah banyak mangsa manusia, maka pemerintah menangkapnya lalu masukin ke kandang, itu boleh untuk menjaga keamanan masyarakat. Nah, kalau seseorang mau memelihara hewan, apapun hewan itu, maka yang perlu diperhatikan adalah hendaknya al-ihsanu ilal hayawan. Hendaknya dia berbuat baik kepada hewan tersebut. Dengan apa? Dengan cara tadi, memeliharanya dengan cara yang baik, kasih makan dan juga kasih minum. Dipelihara, kalau sakit ya dirawat. Sudah ada rumah sakit hewan sekarang, alhamdulillah. Sudah ada dokter hewan atau tidak? Sudah. Enggak apa-apa, kasih ke sana. Biaya keluar insya Allah semuanya berpahala. Semuanya berpahala. Ya, jangan sampai kita menyiksa hewan tersebut. Misalnya orang suka melihara kucing, dia pelihara lalu enggak kasih makan, dosa ini. Sama orang melihara burung, melihara ikan di akuarium, jangan sampai enggak dikasih makan. Harus kasih makan yang enak-enak.
Ya sebagaimana kita pengen makan enak, dia juga pengen makan enak. Cuman makanan kita beda sama dia. Nggak mungkin kita kasih rendang ke dia, nggak mungkin. Jadi sesuaikan makanannya. Hewan-hewan itu sesuaikan apa? Makanannya. Pahalanya ada atau tidak? Pahalanya ada. Bahkan memelihara hewan, ya itu termasuk hal yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga. Dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Bainama rajulun bitariqin ishtadda alaihi al-'atash." Ada seseorang yang sedang melakukan perjalanan dan dia sangat kehausan. Fawajada bi'ran fanazala fiha fasharib. Maka dia mendapatkan ada sumur di situ, maka dia turun ke sumur lalu minum. Setelah minum dia naik ke atas. Ya. Dia naik ke atas, thumma kharaja, keluar dari sumur tersebut, fa idza kalbun yalhathu ya'kulu thara minal 'atash. Ternyata setelah dia naik, dia mendapati adanya anjing yang sedang kehausan. Anjing kalau haus dia akan apa? Menjilat-jilat. Yang dia lakukan saat itu dia menjilat-jilat tanah yang ada di situ karena haus sekali, nggak ada yang bisa dia minum. Maka apa yang dilakukan oleh orang tersebut? Maka seorang tersebut mengatakan, laqad balagha hadzal kalbu minal 'atashi mithla alladhi balagha minni. Ini anjing ini dia sudah haus seperti yang saya alami tadi. Saya haus banget. Maka saya turun untuk minum. Ini anjing juga haus. Maka saya kasihan sama dia, maka orang tersebut pun turun ke sumur tadi, lalu dia lepas sepatunya karena nggak punya barang apa yang bisa dia angkat. Kalau dia pakai tangan, naiknya pakai apa? Nggak bisa kan? Akhirnya dia cari wadah. Wadahnya satu-satunya hanya sepatu. Dia pakailah sepatu itu untuk ngambil air, lalu dia bawa ke atas, lalu diminumkan ke anjing tersebut. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala melihat tersebut, fasyakarallahu lahu faghafara lahu. Allah pun berterima kasih kepada orang tersebut dan Allah ampuni dosanya orang tersebut. Bayangkan Pak, ini menolong siapa? Anjing. Kita tahu anjing kalbun itu hewan yang najis, air liurnya najis dan dia haram dimakan. Ya, tapi kalau orang mau berbuat baik sama anjing, maka Allah pun berterima kasih kepadanya dan Allah akan ampuni dosanya. Apalagi kita berbuat baik kepada hewan yang lebih mulia daripada anjing, yang mereka juga membutuhkan makanan, membutuhkan minuman, membutuhkan perawatan, maka pahalanya juga semakin besar. Lalu mendengarkan kisah tersebut, maka seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wa inna lana fil bahaimi la ajran?" Ya Rasulullah, apakah kita itu ketika berbuat baik kepada hewan, apakah kita dapat pahala? Maka Rasulullah SAW mengatakan, fi kulli dzati kabadin wa ratbatin ajrun. Ya, kebaikan yang dilakukan kepada setiap hewan yang punya nadi, yang punya jantung, yang punya nyawa, itu ada pahalanya. Kita mau berbuat baik sama siapa? Semut, dapat pahala kita. Ya, kita mau berbuat sama apa? Kucing, dapat pahala. Apalagi hewan-hewan yang lain yang manfaatnya lebih besar, tentunya itu dapat pahala. Dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bercerita dengan kasus yang sama, tapi dengan lafaz yang berbeda. Kalau tadi disebutkan hanya seseorang saja, tanpa disebut ini backgroundnya orangnya apa. Dalam hadis yang lain, riwayat Bukhari dan Muslim juga, atau riwayat Muslim di sini, Rasulullah SAW menyatakan, annamra'atan baghiyan. Sesungguhnya ada seorang wanita pezina. Wanita pezina. Ya, pekerja apa istilahnya? Ya, itu PSK itu. Kupu-kupu malam. Dia kan melakukan perbuatan zina. Zina dosa besar atau kecil? Dosa besar. Sekali saja zina itu dosa besar. Ini bukan sekali dua kali. Dia memang kerjaannya itu. Lihat, seorang wanita pezina ini suatu hari ra'at kalban fi yaumin harin. Dia melihat ada seekor anjing, padahal saat itu adalah hari yang sangat panas sekali. Anjing tersebut yatifu bi bi'rin qad adla'a lisanuhu minal 'atash. Dia mengelilingi sebuah sumur, tapi dia nggak bisa turun. Kalau dia turun nggak bisa naik, bisa jadi mati nih. Makanya dia cuma bisa keliling-keliling doang, haus, nggak bisa minum. Akhirnya wanita pezina tadi sangat
kasihan kepada anjing tersebut, maka dia pun fanaza'at lahu bimauqiha faghafara laha. Maka wanita tersebut karena enggak tega lihat anjing yang kehausan, maka wanita itu turun ke sumur tadi dan mengambil air lalu diminumkan kepada anjing tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa wanita tersebut. Allah Subhanahu wa taala sadarkan wanita tersebut, lalu dia bertaubat, lalu dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia masuk ke dalam surga. Lihat, gara-gara apa? Menolong anjing. Ya. Kemudian sebaliknya, kalau seorang itu berbuat zalim kepada hewan, walaupun hewan enggak bisa membalas, sebagian hewan enggak bisa membalas, ngomong juga mau protes enggak bisa, ya kan? Karena enggak, bahasanya juga sudah beda, meow meow gitu dong, enggak bisa ngomong. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Allah Maha tahu apa yang dilakukan oleh semua manusia, semua makhluknya. Nabi SAW menyatakan tentang seorang wanita, ya, udzibat imra'atun fi hirrah. Ada seorang wanita yang disiksa gara-gara seekor kucing. Apa yang dilakukan terhadap kucing tersebut? Sajanatha hatta matat. Wanita tersebut mengerangkeng atau memenjara kucing tersebut. Dia taruh di suatu wadah, satu tempat sampai mati. Enggak dikasih makanan. Enggak dikasih makanan. La hiya at'amatha wala saqatha idh habisatha wala hiya tarakatha ta'kulu min khashashil ardi. Wanita tersebut membiarkan hewan tersebut dalam kerangkeng itu atau dalam kurungan itu tanpa ngasih makanan, enggak dikasih minuman. Dan juga enggak dilepas untuk bisa cari hewan-hewan atau serangga-serangga yang ada di sekitarnya. Ini wanita kejam. Ya kita enggak tahu sebelumnya, mungkin dia jengkel kah? Karena lagi masak rendang atau pindang, masak ikan dimakan sama siapa? Kucing. Akhirnya dia marah, langsung dikerangkeng, disiksa sampai mati. Atau tidak ada sebab sebelumnya, tapi itu perbuatan bahaya dan itu jahat dan itu mendapatkan ancaman masuk ke dalam neraka. Wanita tersebut diancam karena menyiksa hewan tersebut. Maka ini juga berlaku kepada hewan-hewan yang lain. Kalau ada seseorang yang menyiksa hewan, ya, ini dosanya juga dosa besar. Makanya orang-orang yang melatih hewan untuk latih sirkus, maka hendaknya perhatikan. Jangan sampai kita cari keuntungan dunia tapi menyiksa hewan-hewan tersebut. Kalau mau melatih kera misalnya, monyet kan bisa dilatih biar jadi topeng monyet itu. Kalau ngelatihnya itu baik-baik saja nggak apa-apa, tapi kalau sampai menyiksanya, memukulnya, ya, bahkan mungkin nggak kasih makan selama berapa hari, nah itu bahaya. Sebagian orang-orang yang memelihara hewan-hewan tertentu untuk disabung, itu biasanya mereka melatihnya diapain? Didiemin, nggak kasih makan, nggak kasih minum, ya. Lalu biar Biar ketika ketemu musuh itu langsung nyerang. Ini termasuk kezaliman. Kezaliman dia menyiksa hewan tersebut dan kezaliman ngadu hewan tersebut. Mau sabung ayam kah, sabung kambing kah, atau sabung kecoa misalnya. Ada sabung jangkrik, ya kan? Sabung semut mungkin, nggak tahu, namanya orang kreativitas kan macam-macam. Orang judi itu aneh-aneh, macam-macam. Wong ini platnya ganjil atau genap aja bisa jadi judi itu, ya. Itu zalim, 2 kali zalimnya. Nah, jadi tolong perhatikan, kalau kita memelihara hewan, tolong perhatikan keamanannya, kenyamanannya, dipelihara dengan baik. Kalau sakit tadi tolong bawa ke rumah sakit. Ya, dan termasuk tindakan kebaikan seseorang adalah ketika, dan ini sering terjadi di jalanan, namanya orang naik motor, naik mobil, itu kadang enggak sengaja nabrak kucing. Ini kucing juga kadang lucu, dia diem, kita diem, kita maju, dia maju, akhirnya tabrakan tuh. Nah,
kadang sebagian orang membiarkannya sudah ditinggal situ, nggak peduli. Kita kalau mau dapat pahala, tolong itu, kasihan, ya, nggak bisa mijetnya Ustaz, ya sudah serahkan ahlinya. Kesleo bisa jadi minimal kesleo itu, apanya? Kucingnya. Kadang sampai keluar apa? Ususnya. Tolong itu, dibantu. Itu kucing nggak ada keluarganya, kasihan. Ya, nggak ada BPJS juga Pak ya. Makanya tolong, yang kayak gitu-gitu tuh, ini kesempatan kita berbuat baik. Ya kalau kita nginjek ya istighfar, kemudian apa? Ambillah itu kucingnya, lalu kita bawa ke rumah sakit. Atau kita rawat sendiri. Insya Allah semuanya berpahala. Kemudian yang perlu diperhatikan, ada beberapa hewan yang tidak boleh dipelihara. Dan ini perlu dijelaskan hukumnya karena sebagian kaum muslimin masih melihara. Yaitu apa? Yang kita sebutkan beberapa kali tadi. Hukum apa? Anjing. Memelihara anjing itu aslinya tidak boleh. Haram seorang muslim dan muslimah memelihara anjing kecuali kalau ada keperluan yang dibolehkan dalam syariat. Seperti untuk apa? Berburu, atau untuk menjaga ternak, atau keperluan lain yang memang dibutuhkan, seperti polisi, tentara itu membutuhkan anjing pelacak untuk mengecek kasus-kasus tertentu, narkoba kah, atau kriminal apapun, atau melacak bom, ya, itu macam-macam bisa pakai anjing. Walaupun sekarang sudah ada anjing yang robot Pak ya, harganya 2 miliar katanya, ya, atau 3 miliar. Nah itu tapi nggak bisa mewakili yang robot itu. Buktinya kalau baterainya habis ya selesai, mesinnya error selesai Pak ya. Nggak ada manfaatnya. Tapi kalau hewan yang anjing betulan itu mudah memeliharanya dan bisa valid. Dia melacak orang itu mudah. Itu kalau sudah terlatih. Dan bisa menangkap apa? Maling. Tertangkap betulan. Kalau robot tadi nangkap, justru malah ditendang itu ya, robotnya. Kecuali pakai pistol robotnya. Nah, jadi hukum asalnya seorang muslim dan muslimah haram memelihara apa? Anjing. Bahkan dalam riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man amsaka kalban fa innahu yanqusu kulla yaumin min amalihi qiratun illa kalbu harthin aw masyiatin." Barang siapa yang memelihara anjing, maka setiap harinya akan berkurang pahalanya 1 qirat. Itu 1 qirat tahu Bapak Ibu? 1 qirat itu pahala sebesar atau sebanyak gunung Uhud. Bapak Ibu kalau sholat jenazah dan mengantarkan jenazah itu pahalanya 2 qirat, seperti pahala mendapatkan 2 gunung Uhud, sebesar 2 gunung Uhud. Nah, barang siapa yang memelihara anjing, maka setiap harinya berkurang pahalanya sebanyak berapa? 1 qirat. Illa kalba harthin aw masyiatin, kecuali anjing yang digunakan untuk memelihara ladang atau untuk memelihara kawanan domba. Ya, pemelihara hewan-hewan, mungkin dombanya banyak, maka butuh yang menjaganya, biasanya pakai anjing. Ya, untuk memelihara biar tidak diserang sama serigala. Tapi anjing sama serigala menang siapa? Wallahu a'lam bishawab. Ya gitu. Itu salah satu yang dibolehkan. Jadi apa tadi? Untuk digunakan menjaga kebun atau untuk menjaga hewan-hewan ternak. Kita tambahkan sedikit berkaitan dengan pemeliharaan anjing ini. Selain tadi akan mendapatkan ancaman bahwa pahalanya akan berkurang 1 qirat, bahkan dalam riwayat lain itu 2 qirat setiap harinya. Itu juga menyebabkan rumah kita, kalau kita memelihara anjing di rumah kita, itu tidak akan mendapatkan keberkahan nantinya. Karena malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada apa? Anjingnya. Rasulullah SAW bersabda, "Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala suratun." Perhatikan di sini. Sesungguhnya para malaikat tidak akan masuk dan tidak mau masuk ke rumah yang di dalamnya ada anjing dan juga gambar makhluk bernyawa. Ini pertama, malaikat yang dimaksud itu malaikat rahmat, malaikat yang bawa merahmat. Adapun malaikat maut
pencabut nyawa tetap bisa masuk. Hadis ini jangan dipahami dengan mengatakan apa? Ya udah, biar saya nggak mati, ya kan? Biar saya nggak meninggal, biar malaikat maut nggak bisa datang ke sini, saya akan pelihara apa? Anjing atau pasang gambar makhluk bernyawa. Ini salah paham. Jadi malaikat yang nggak bisa masuk ke rumah yang ada anjingnya dan yang ada gambar makhluk bernyawanya adalah malaikat rahmat. Kalau malaikat rahmat nggak mau masuk, yang masuk siapa nanti? Setan. Ya makanya bahkan malaikat Jibril itu suatu hari pernah berjanji sama Rasulullah mau datang ke rumah Nabi. Tiba-tiba Nabi tunggu nggak datang-datang. Besoknya malaikat datang lalu bilang, sesungguhnya saya tadi malam mau ke sini, cuman waktu mau masuk ternyata ada anjing kecil di bawah kolong. Nabi SAW nggak lihat saat itu. Jadi ada anjing kecil. Akhirnya malaikat Jibril nggak mau datang. Karena apa? Ada anjing. Sama, hadis ini menyatakan apa? Dan juga kalau ada gambar makhluk bernyawa, itu malaikat juga nggak mau masuk. Makanya kalau kita punya gambar-gambar makhluk bernyawa, mau gambar kita sendiri, ya mungkin foto-foto ketika kuliah, wisuda, atau foto keluarga itu kalau bisa jangan ditempel di dinding-dinding kita. Terus di gimana Ustaz? Taruh di buku, simpen di mana? Di buku sudah, ya. Album, foto album itu lebih aman. Kenapa tadi? Ini dalilnya. Malaikat tidak akan masuk ke rumah yang apa? Ada apa? Gambar makhluknya di situ. Atau mungkin ada lukisan apa namanya? Misalnya lukisan ikan, misalnya. Ada lukisan macan, kuda, ya. Atau mungkin ukiran itu jangan. Itu mengakibatkan malaikat rahmat tidak akan masuk. Ya sudah, kalau udah ada gimana Ustaz? Ya sudah, ditaruh di lemari sudah. Taruh lemari. Tapi kalau gambar-gambar yang makhluk tidak bernyawa boleh. Seperti apa namanya? Gunung, apa pohon-pohon, pemandangan, ya. Suasana perdesaan. Gimana, Bu? Ka'bah. Wah, bagus lah gitu. Iya, bagus. Jadi biar bisa kangen ke sana, Bu ya. Semoga bisa umrah lagi, haji lagi insyaallah. Nah, itu. Jadi tadi jangan sampai melihara anjing, jangan pula kita memasang foto-foto dipajang di rumah kita atau di kamar kita. Kemudian kenapa anjing ini tidak boleh untuk dipelihara? Karena dia juga najis, dan najisnya tadi kita jelaskan apa? Najis mughalladhah. Berat. Kalau dia menjilat-jilat, maka dia harus dibersihkan berapa kali? 7 kali. Yang pertama pakai apa? Tanah atau pakai pasir. Dan penelitian mengatakan apa? Yang bisa menyerap apa namanya? Bakteri air liur anjing itu adalah tanah-tanah tadi. Ya, itu bisa dan tidak bisa diwakili dengan apa? Sabun. Walaupun udah ada sabun tetap harus pakai apa? Pasir atau tanah tersebut. Hanya saja para ulama berbeda pendapat nih terkait najisnya. Ada yang berpendapat bahwa najisnya anjing itu semua badannya, termasuk apa? Bulunya, semuanya. Ini pendapat mayoritas ulama. Ya, sebagian ulama seperti mazhab Hanafi itu berpendapat bahwa yang najis itu adalah apa? Air liurnya saja. Sehingga badannya tidak najis. Nah, bagaimana kita mengambilnya? Ambil yang hati-hati saja, sudah nggak usah nyentuh. Ya, nggak usah apa? Nggak usah nyentuh, nggak usah memelihara. Dan kita hindarkan itu. Nah, terkait dengan tadi dibolehkannya untuk berburu dengan anjing dan juga menggunakan anjing untuk memelihara atau untuk menjadi anjing pelacak, itu tetap tidak menghilangkan hukum najisnya. Anjingnya tetap najis, cuma dibolehkan dalam beberapa hal tersebut tadi. Nah, kalau anjing itu tidak boleh, apakah boleh memelihara babi? Ya, babi itu lebih tidak boleh lagi. Ya, lebih tidak boleh lagi. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Rasulullah SAW. Beliau menyatakan bahwa sebentar lagi Nabi Isa putra Maryam akan turun ke bumi. Dan ketika Nabi Isa turun ke bumi, apa yang dilakukan? Fayaksirus saliba wa yaqtulul khinzir. Beliau akan menghancurkan semua salib-salib yang ada,
yang di gereja-gereja, yang di rumah-rumah itu dihancurkan sama Nabi Isa putra Maryam. Lalu beliau juga akan membunuh semua babi. Imam Ibnu Hajar, seorang ulama dari mazhab Syafi'i, mengatakan dari hadis ini bisa diambil kesimpulan bahwa memelihara babi itu hukumnya haram, dan babi itu haram dimakan, memeliharanya haram, kemudian makannya juga haram, dan bahwa babi itu najis semua badannya najis. Ya, termasuk kita juga hindari pupuk-pupuk dari apa? Babi. Kan ada orang yang pakai pupuk kotoran babi buat apa? Pupuk pupuk kompos pohon-pohon atau tanaman. Itu tidak boleh. Pakailah hewan-hewan yang lain. Nah, terkait dengan kotoran hewan, ini yang pembahasan fikih kita. Terkait kotoran hewan, itu ulama sepakat, perlu dicatat, sepakat ulama bahwa semua hewan yang haram dimakan itu kencingnya dan kotorannya, tainya itu najis. Semua hewan yang haram dimakan. Adapun hewan yang halal dimakan seperti apa? Ikan mah jelas itu. Apa tadi? Kambing, sapi, ayam, ya, burung, ya, merpati. Itu khilaf, terjadi perbedaan di antara para ulama, ya. Sebagian seperti ulama dari mazhab Hanafi, Syafi'i, ya, mayoritas di masyarakat kita Syafi'i, itu berpendapat bahwa kencing dan kotoran hewan yang halal dimakan itu najis. Najis. Karena kotor, bau lagi. Nah, itu mereka berpendapat najis. Ulama yang lain, pendapat yang kedua, ini pendapat Malikiyah dan Hanabilah, dan juga banyak ulama juga, Sufyan Ats-Tsauri dan juga Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan suci. Nah, suci. Kalau suci berarti gimana? Dia kotor tapi suci. Jadi seandainya pun misalnya lagi sholat terus jatuh burung mungkin merpati plek ke peci kita, itu nggak apa-apa, sholatnya sah. Tapi kalau yang berpendapat najis, sholatnya nggak sah, harus diulang. Bisa dipahami Bapak Ibu? Loh, kok bisa mengatakan suci Ustaz? Dalilnya banyak. Yang mengatakan suci itu dalilnya banyak. Di antaranya tidak ada dalil yang jelas tentang kok najisnya hewan-hewan yang halal dimakan. Kotorannya itu enggak ada dalil khusus. Sehingga kembali ke hukum asal bahwa hukumnya suci. Kemudian suatu hari Nabi SAW pernah didatangi penduduk Urainiyah. Mereka ini punya penyakit yang enggak kunjung sembuh. Maka Nabi SAW perintahkan mereka untuk, ini ada unta, peres susunya dan ambil air kencingnya, diminum dan sembuh. Dan ini hadisnya sahih. Di sini para ulama menyimpulkan bahwa ini termasuk obat, tapi harus ada kadar tertentu, jangan sembarangan. Ya, susu unta campur kencingnya unta itu bisa jadi obat, dan sudah terbukti sembuh saat itu. Dan menunjukkan hukum lain, yaitu kencingnya unta itu suci, karena kalau najis nggak mungkin jadi obat. Benda yang najis tidak boleh jadi obat. Bisa dipahami? Kemudian dalil yang lain, Nabi SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, bolehkah kami sholat di kandangnya kambing? Nabi SAW mengatakan, silahkan sholat di kandang kambing, karena itu kambing itu hewan yang berkah. Pertanyaannya, kandang kambing bersih atau tidak? Rata-rata kotor. Pasti ada kencingnya, ada coklat-coklat kecil-kecil itu, ya, seres, ya, kotor. Tapi Rasulullah membolehkan sholat di sana, menunjukkan kotorannya suci. Kalau berikutnya Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, kalau sholat di kandang onta gimana? Rasulullah mengatakan jangan. Kenapa? Karena onta itu diciptakan dari Dari api, atau mungkin dari setan gitu, dari api. Nah itu, tapi di situ Rasulullah tidak mengatakan tidak boleh karena najis, bukan. Tapi karena sebab lain, onta diciptakan dari sesuatu yang lain. Nah ini juga hadisnya lumayan kuat dan sahih, menunjukkan kotoran
hewan yang boleh dimakan, yang halal dimakan itu suci. Bisa dipahami Bapak Ibu? Tapi ingat Bapak Ibu, kotoran hewan itu dibilang suci dan kencingnya dibilang suci bukan berarti boleh dimakan. Tadi kenapa Rasulullah mengatakan onta tadi minumannya, kencingnya boleh dimakan, itu khusus onta saja, tidak bisa dikiaskan kepada hewan yang lain. Bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, itu pendapat kedua. Jadi sekarang kalau tahu kayak gini, ada yang mengatakan itu suci, ya silahkan. Berarti karena memang ada dalilnya dan ada ulamanya. Dan itu lebih mudah bagi kita yang memelihara hewan. Ya, apalagi hewannya banyak, repot. Ya. Tapi kalau hewannya dikit mungkin masih ringan lah, bersihin dikit-dikit. Tapi kalau mau hati-hati ya tetap bersihin juga. Nah, demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Masih ada, silakan Bapak. Ya. Ya, membunuh tikus itu termasuk yang dibolehkan dalam Islam. Itu termasuk hewan-hewan fasik, Bapak. Jadi tikus, kemudian ular, kemudian kalajengking, itu ya kecoa, hewan-hewan yang mengganggu itu boleh dibunuh. Ya, yang merah itu boleh dibunuh. Nyamuk boleh dibunuh, cicak boleh dibunuh. Itu termasuk hewan-hewan yang bahkan disunahkan dibunuh. Nah, hanya saja dalam Islam Rasulullah mengatakan apa? Wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Nah, cara yang baik gimana? Itu mudah tadi Pak. Kalau sudah ada jebak, langsung dibunuh aja. Bisa pakai apa? Pisau atau pakai yang semisal, atau pakai batu. Kalau direndam kelamaan, kasihan. Kita kasihan. Nyamuk boleh nggak pakai apa itu? Listrik latek boleh. Karena cepat itu, tak sudah. Lebih cepat. Gimana Bu? Darah nyamuk kena baju najis atau tidak? Tidak. Darah nyamuk pertama, darahnya sedikit. Walaupun terkait darah Bapak Ibu, sebenarnya penjelasannya Mas banyak. Terkait darah ada rincian. Darah yang sepakat ulama bahwa darah itu najis adalah pertama darah haid dan darah nifas dan istihadah. Itu jelas najis. Kemudian darah yang banyak yang mengalir itu khilaf. Darah yang lain, darah dari hewan sembelihan atau darah dari keluar dari manusia itu perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan kalau darah itu mengalir di awal penyembelihan yang banyak itu najis. Au damam masfuhan dalam Al-Qur'an disebutkan. Ya, sebagian ulama berpendapat kalau darahnya darah manusia itu ada yang berpendapat najis, ada yang berpendapat suci. Yang berpendapat najis ya dengan keumuman ayat bahwa Allah mengharamkan apa? Darah. Nah, kalau yang sebagian ulama berpendapat boleh atau bukan belum boleh, maksudnya darah manusia yang keluar dari tubuh manusia itu darahnya itu suci, itu berpendapat dengan hadis di mana sebagian para sahabat Nabi SAW itu pernah berperang di jalan Allah atau tidak. Ada perang Badar, perang Uhud, perang Ahzabnya itu. Dan mereka luka-luka di mana? Badannya. Dan saat itu mereka tetap apa? Sholat. Itu dalil yang pertama. Yang kedua, ada pernah seorang sahabat itu berjaga-jaga. Di malam hari jaga-jaga, para sahabat pada tidur, dia jaga-jaga. Nah, saat jaga-jaga itu dia sholat. Lalu ternyata ada orang musyrikin yang memanah tubuhnya. Tertusuklah di mana? Di punggungnya. Cek. Apa yang dilakukan? Masih lanjut sholat. Dan dia tidak membatalkan apa? Sholatnya. Saat itu Rasulullah tahu atau tidak? Pasti berita itu akan sampai kepada Rasulullah. Kalaulah tidak sampai, pasti Allah akan ngasih tahu. Ya. Dan saat itu nggak ada perintah untuk mengulang sholatnya tadi. Menunjukkan darahnya itu keluar itu tidak najis dan tidak membatalkan apa? Sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu sebagian berpendapat darahnya apa tadi? Suci. Sehingga apalagi cuman darah yang nyamuk tadi nggak masalah.
Nah, demikian wallahu a'lam bishawab, Pak. Sebentar, Pak. Saya pernah dapat kasus di suatu masjid, ada jamaah yang nyamperin saya, minta saya buat nguburin kucing sudah mati, saya diminta buat nguburin. Nah itu kira-kira ada nggak Ustaz? Apa kayak perintah untuk menguburkan hewan yang sudah mati gitu Ustaz? Kira-kira gitu Ustaz? Ya, menguburkan hewan yang sudah mati seperti ngubur biasa saja. Jadi nggak perlu dikafanin, nggak perlu diselatin. Jadi langsung aja masukin ke tanah, tutup sudah. Nah, menghadapnya nggak usah ke kiblat, sudah bebas saja. Dia beda, bukan manusia dia. Nah, ya cuman lebih baik di tempat-tempat yang jauh dari manusia. Dan kalau galinya harus lebih dalam, biar tidak bau bangkai. Nah, Bu, silakan. Sama-sama, Bu. Tadi masalah kucing ya Ustaz. Ya, ada pernah saya lihat teman saya, dia sakit. Lalu dia meminum air kucingnya. Aduh. Iya. Iya. Iya, Masya Allah. Obat gigi. Iya. Pertama, Bu, ulama sepakat bahwa air kencing manusia itu pasti najis. Dan tidak boleh dalam Islam berobat dengan benda yang najis tadi. Dan itu hukumnya haram. Nah, adapun keyakinan dia bahwa itu adalah sebagai obat, kadang itu adalah istilahnya Pak? Sugesti. Dan dia sembuh dengan sugesti itu. Tapi kalau dari segi syariat, pertama itu hukumnya haram. Kemudian silakan tanya ke dokter, ya, itu sehat atau tidak? Pasti tidak sehat. Walaupun dia setiap hari minumnya madu, tapi yang keluar tetap tetap itu tidak sehat. Nah, jadi tidak boleh yang seperti itu, jangan diulangi. Kalau sudah terlanjur ya sudah tobat. Kedepannya enggak usah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Silakan Bapak Ibu, ada lagi? Cukup ya? Alhamdulillah. Mohon maaf apabila kajiannya kelamaan nih, sudah 7:30. Tapi insya Allah yang kita sampaikan ini insya Allah bermanfaat bagi kita. Apalagi ini terkait dengan keseharian kita memelihara hewan, dan itu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, hiburan bagi kita dan juga manfaat bagi kita semuanya. Tetaplah berbuat baik kepada siapapun, insya Allah itu bernilai pahala. Kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.